Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Ya, pada video kali ini saya mau memberi pendapat tentang perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Ya, jadi saya tidak perlu ceritakan lagi kronologinya ya, tapi saya ada di pihak pesulap merah karena saya pikir argumentasi yang dijelaskan oleh pesulap merah sangat logis dan bermanfaat juga pada masyarakat gitu, bahwa janganlah pengobatan didasari pada aksi tipu-tipu gitu. Masyarakat keluar duit taunya pengobatannya tidaklah benar karena semua hanya trik gitu, dan itu kan sesuatu yang dilarang agama juga. Agama jugalah yang menjadi dasar landasan pesulap merah untuk membongkar aktivitas pengobatan Gus Samsudin. Jadi pada poin ini saya pikir saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Jadi sangat bagus, dan di antara banyak tokoh agama ternyata pesulap merah lah yang muncul yang membongkar gitu. Jadi ini sangat di luar ekspektasi gitu, karena banyak tokoh agama tidak bersuara lantang, atau mungkin bersuara lantang tapi tertutup karena tidak pandai atau tidak sefrontal pesulap merah, sefokus pesulap merah, atau karena tidak unik seperti pesulap merah. Ya, banyak faktor. Tapi salut untuk pesulap merah. Nah, saya baru baca buku ini nih, Logika Kritis Filsuf Klasik. Nah, di sini saya mau mengibaratkan Bang Marcel atau pesulap merah ini seperti para filsuf ya. Para filsuf, karena saya baru baca ini, saya coba gabungkan gitu. Zaman dulu para filsuf itu juga pekerjaannya adalah melawan mitos-mitos, menjadi logos gitu. Pemikiran-pemikiran mereka yang bersifat logos, ilmu pengetahuan, itu disuarakan untuk melawan mitos-mitos, mitos dewa-dewa Yunani kayak gitu. Karena pada masa itu segala sesuatu dijelaskan atau dihubungkan dengan dewa-dewa, dengan cerita-cerita mitos yang sulit diterima oleh para filsuf. Nah, tentu ini dimulai dari Thales. Saya baca di sini ya, filsuf Prasokrates. Jadi Prasokrates ini namanya, filsufnya ada Thales, ada banyak lagi sih, saya nggak hafal ya. Anaximenes, pokoknya filsuf-filsuf era Prasokrates gitu. Ada Parmenides, ada Heraklitos gitu. Jadi Herakleitos. Jadi ini ada filsuf-filsuf Prasokrates atau filsuf-filsuf yang masih memfokuskan pemikirannya kepada alam semesta. Jadi segala sesuatu itu ada penjelasannya, seperti Thales misalnya yang menganggap bahwa bumi itu atau segala sesuatu itu berunsur dari air, seperti itulah. Walaupun secara ilmiah tentu tidak benar, tapi seenggaknya metode pikir mereka itu sudah logos, sudah berarah ke tidak mitos-mitos lagi, tapi sudah mencoba mengarah ke ilmiah, walaupun ada yang salah tentu. Nah, dimulai dari Thales. Lalu masuklah namanya era Sokrates, di mana Sokrates memfokuskan diri pada manusia, pada moral, filsafat manusia gitu. Nah, sama di sini Sokrates pun melawan pikiran-pikiran atau pendapat umum yang ada pada waktu itu. Itu kenapa Sokrates dianggap mengajarkan ajaran sesat, mempengaruhi anak-anak muda yang ada di Athena pada waktu itu, sehingga pada akhirnya Sokrates itu harus dipaksa bunuh diri karena juri pada waktu itu menyatakan bahwa Sokrates harus dihukum mati, yaitu akhirnya Sokrates itu mati dengan meminum racun kayak gitu. Nah, padahal di penjara menurut cerita Sokrates itu bisa melarikan diri karena para sipir pun tidak mengunci selnya Sokrates.
karena pro pada Socrates, tapi Socrates memilih konsisten mentaati hukum karena menurut Socrates bahwa manusia itu awalnya membuat hukum tapi akhirnya dia harus melayani hukum. Socrates takut kalau dia tidak menaati hukum, pendengarnya yang begitu banyak tidak akan lagi percaya kepada dia. Nah, saya pikir inilah yang juga dialami oleh Bang Marcel atau pesulap merah. Bagaimana dia mendobrak dunia-dunia perdukunan ini dengan logos, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan logik, dengan rasional gitu. Nah, inilah yang dihadapi oleh Marcel. Nah, tapi di satu sisi Gus Samsudin juga mengalami apa yang dialami oleh Socrates gitu, walaupun dalam posisi yang salah. Kalau Socrates kan ajar kebenaran, kalau si Gus Samsudin kan seperti kita tahu terlalu banyak kejanggalan. Nah, tapi di satu sisi, kenapa kan Bang Marcel tuh pesulap merah selalu akui dong di depan media, jangan cuma di telepon. Di beberapa wawancaranya kan begitu, akui di depan media bahwa ini trik, bahwa ini hanya hiburan dan lain-lain. Tapi kan Gus Samsudin tidak mau, karena apa ya tadi, seperti Socrates, kalau dia mengakui, dia akan kehilangan pengikut. Dia akan kehilangan kepercayaan dari warga sekitar, dari masyarakat. Gitu, walaupun belum tentu kalau dia mempertahankan egonya, bahwa yang dilakukannya itu benar-benar kesaktian, akan membuat dia tidak kehilangan pengikut. Tapi minimal, kalau dia tidak mengakui, pengikut yang setia akan tetap berada di sisi dia. Tapi kalau dia mengakui, dia akan kehilangan seluruh pengikutnya. Ya seperti yang dialami Socrates, tapi Socrates bertahan bahwa dia harus taat hukum, karena dia tidak mau nanti orang yang mendengar dia selama ini dan percaya menjadi tidak percaya. Gitu. Nah, ini juga yang dialami Gus Samsudin dalam tanda petik. Karena kan posisinya tidak sama. Socrates suarakan kebenaran. Gus Samsudin seperti kita tahu banyak kejanggalan. Nah, tapi dalam posisi hal pengikut itu sama. Beban ada di Gus Samsudin, kalau diakui dia akan kehilangan pengikutnya sampai orang terdekatnya. Inilah yang saya pikir jadi pergumulan atau tantangan yang sulit diterima oleh Gus Samsudin, mengakuinya di media bahwa dia banyak melakukan trik-trik palsu misalnya. Nah, jadi Bang Marcel ini sangat luar biasa melawan mitos dengan logos seperti yang dilakukan para filsuf Yunani kuno. Itu bahkan dia di posisi modern ini melawannya itu polanya sama seperti yang dialami oleh filsuf Yunani kuno zaman dulu. Jadi itu aja dari saya sedikit pendapat. Semoga dimengerti ya teman-teman. Terima kasih.